Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sudah makan siang? Malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi aliha ilaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim dan muallimah, para asatiz, para guru-guru kita, Pak Imam dan Bapak Ibu, seluruh jamaah salat asar musalla Baitur Rahim. Kadang-kadang lupa kadang-kadang sini musalla Baitur Rahim BRK Syariah. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah atas segenap ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Kita tak bisa menolak karena hidup ini adalah bukan kebetulan. Hidup ini adalah hak kebenaran. Maka apapun yang terjadi tak ada yang kebetulan. Kebetulan ini bahasa orang yang kurang meyakini keberadaan yang sesuatu terjadi sudah tertulis dalam ketetapan Allah, ketetapan Tuhan, kata orang Indonesia. Maka beruntunglah orang yang ditetapkan Allah senantiasa dalam amal soleh, dalam berbuat baik dengan kemuslimannya, cara hidupnya Islam. Maka petang ini kita bicara tentang cara hidup. Disebutkan di dalam surah Ali Imran, kalau Ustadz Noki baru nampak saya kangen sama beliau. Udah 8 bulan tak bersua. Dan 8 bulan pula saya istirahat ngasih kajian yang panjang-panjang. Jadi paling kultum, khutbah Jumat, yang panjang-panjang istirahat. Sejak 16 November baru mulai dan 2 Desember baru perdana misi yang panjang 1 jam di RRI program 4 Pekanbaru. Sebelumnya maksimal bisa ngomong itu 15 menit. Udah tuh ngilu, kepalanya ngilu, kakinya ngilu, badan-badannya ngilu. Tak tahulah itu pula enak. Itu bukan kehendak kita, bukan kebetulan juga. Memang haknya kehidupan itu ada. Sampai kena, pas sehat lah ya. Dan kisah sikit saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa Bapak Ibu semua yang sayang dengan saya lah. Saya tengok sini tak ada yang benci dengan saya. Karena sejak bulan Oktober itu saya merubah doa saya. Saya sakit sejak bulan April, masuk rumah sakit bulan Mei ya. Mei Juni. Sudah itu istirahat banyak di rumah, kalau ke kampus paling 10 menit. Ngobrol-ngobrol langsung pulang. Tak bisa bercakap lama, bertegak lama pun tak bisa. Paling 15 menit berdiri lama. Ngilu sini. Dicek jantung normal, dicek gula darah normal, dicek ginjal normal, dicek otaknya normal juga ya. Apalah ngilu-ngilu nih. Dicek hormonnya. Ternyata hormonnya ada nama hormon tiroksin, itu bagian dari tiroid. Tapi dia bukan tiroid, penanda saja. Jadi bisa karena capek, bisa karena sel tubuhnya lemah, dan intinya rupanya sel tubuhnya marah. Dipantak-pantak, lupa terima kasih sama dia. Kalau capek tidurlah, ya kan. Kalau kurang makanan bergizi, cari makanan yang banyak yang
nutrisinya. Kan itu amanah Allah Ta'ala sama badan nih, dicubit sama Allah Ta'ala. Baik, itu aja lah doanya. Saya ubah sejak bulan Oktober. Ya Allah, terimalah doa orang-orang yang sayang dengan saya. Saya tak minta sehat lagi, karena yang sayang saya itu banyak. Asal jumpa nangis. Dari 72 ke 53. 72 kilo langsung 53. Berapa kilo hilang itu? Hampir 20 kilo kan, 19 kilo. Kecil bukan. Berjalan pakai alat, oke, ada Aurora Pens itu bantu sedikit. Hari ini dah saya lepas dah. Saya ke pondok jumpa mak-mak nangis. Jumpa Ustaz Mustafa pondoknya. Pesannya jaga hati ya Dinda. Jumpa Ustaz Somad, awak udah ke Melaka katanya. Saya butuh doa Ustaz aja. Doa. Jadi doa orang yang sayang sama saya ya, termasuk doa abang-abang, bapak-bapak semua, diterima Allah. Sejak berdoa bulan Oktober, sebulan saja dari berdoa itu, 16 November tiba-tiba saya bisa ngajar lebih dari 1 jam. Obatnya biasa aja, sama aja, tak obatnya suplemen itu juga ada yang berubah. Kata mahasiswa, Pak, saya kira minta suruh keluhan. Bapak udah bisa ngomong 1 jam, katanya. Kayaknya Bapak udah sehat lah. Kapan kita makan-makan Pak, katanya. Ini pula kan. Yalah, besok pekan depan kita makan-makan. Sejak itulah saya coba beranikan. Alhamdulillah selama 8 bulan juga ada luar kota. Kemarin saya coba ke luar kota, ke Belilas misi manasik umroh. Oh, ternyata udah bisa. Tapi dijemput, diantar. Terima kasih atas doanya. Entah siapa yang doa yang diterima, bisa ustaz, bisa bapak, kita tidak tahu. Yang jelas doa orang yang sayang. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan ini sebagai cara agar kita terus bersandar kepadanya. Ngaji kita tentang cara hidup. Ayatnya selalu dibaca oleh Ustaz Abu Hamid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Saya potong aja ya. Sesungguhnya tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Ini live. Apa-apa ya nak? Saya minta waktu 20 menit. Kata Imam Ibn Taymiyah, biar senang pula ulama kita yang lain kita pakai pula Imam Ibn Taymiyah kan. Makna kata din itu dia menyeluruh dalam seluruh aturan. Sehingga kalau dipindahkan jadi bahasa Indonesia, makna kata din itu agama. Ada betul cocoknya, ada salahnya. Menurut hasil telaah nih, kalau seandainya Islam itu kita sebut bukan agama, setuju tak? Setuju tak? Tak setuju? Abang sini setuju tak? Islam itu kita sebut bukan agama, setuju tak? Ada berani setuju? Kalau yang lain itu kita sebut bukan agama, setuju tak? Setuju tak? Selain Islam kita sebut bukan agama, setuju tak? Setuju. Nanti marah orang sama kita. Kalau kita bilang yang lain daripada Islam bukan agama, marah orang sama kita. Kalau gitu kita keluarkan aja lah. Islam itu bukan agama, yang lain itu agama. Islam itu din. Kenapa tak cocok diterjemahkan jadi agama? Kalau dia agama, Islam agama, Yahudi agama, Nasrani agama, berarti sama aja semuanya. Islam itulah pembedanya, din. Maka kita keluarkan aja. Ini kalau tak setuju terserahlah. Tapi sebenarnya yang agama itu Islam, yang lain itu tidak, kan? Supaya bahasanya enak, kita merendah aja lah. Kalian agama,
Kami namanya din. Apa terjemahannya? Itu baru kita maknakan. Kalau agama diambil dari kata a dan gama, bahasa Sanskerta, katanya a itu tidak, gama itu rusak. Tidak melakukan kerusakan. Berarti agama itu mengajarkan tidak salah, kan gitu kan? Itu satu. Yang tidak salah itu siapa? Tentu kita tanya. Orang yang beragama. Yang beragama tidak salah. Kalau yang beragama itu dibuat oleh manusia, pasti salah. Kenapa? Karena hidup itu bukan buatan manusia. Lalu apa? Din itu adalah, kalau kita sebut agama, sebagai cara hidup yang diciptakan oleh Yang Maha Hidup, atau yang diatur bagaimana cara hidup supaya kita betul hidup. Yang lain berarti cara hidup yang diatur oleh logika akal manusia. Karena dia tidak bersumber dari Yang Maha Hidup. Baik, simpulkan aja gini. Inna dinna indallahil Islam, sesungguhnya cara hidup yang datangnya dari Allah pencipta kehidupan, yang Tuhan menciptakan hidup supaya hidup itu betul, namanya cara hidup yang selamat. Jadi dinul Islam itu cara menjalankan hidup selamat. Di luar dari dinul Islam namanya cara hidup yang tidak selamat. Kenapa begitu? Karena datangnya dari pencipta hidup. Dari seluruh nabi-nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu adalah contoh saja cara hidup yang selamat. Yang menciptakan cara hidup itu, yang membuat bagaimana cara hidup benar itu, dia yang menciptakan hidup. Ustadz buat HP. Cara menggunakan HP, tentu perlu desain HP yang memproduksi HP yang tahu kan? Atau diutus orang yang pandai menggunakan HP. Coba langsung aja gunakan, pasti salah tuh. Cuma hidup kan tak tahu, akhirnya sembarang-sembarang aja dianggapnya betul. Kan gitu. Lalu karena supaya tak salah, tak ada lagi contoh menggunakan HP itu, akhirnya dikirimlah jual HP dengan manual book. Ada buat buku manualnya kan? Begitu pula ketika contoh itu sudah tak ada, nabi-nabi dah tak ada, rasul-rasul dah tak ada, cara hidup yang betul itu cara hidup nabi, cara hidup yang betul itu adalah cara hidup rasul, dan penyempurna cara hidup itu selamat hanya baginda Nabi SAW. Maka Islam itu cara hidup yang selamat. Di luar Islam berarti cara hidup yang sesat. Takut betul nyebut sesat. Keras tak gaji kita? Tidak ada. Nah. Maka bagaimana cara hidup? Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita. Cara hidupnya apa? Ada dua. Satu, karena kita yang dihidupkan dalam bahasa agamanya kan makhluk. Allah adalah Khalik. Berarti ada hak pencipta dan ada hak yang diciptakan. Ini nanti sampai masuk kaji kita nih Pak. Bersambung boleh juga. Selesai sini, atau kita sambung minggu depan. Tapi jadwal Ustaz lain pula ya kan. Ada hak pencipta dan ada hak yang diciptakan. Saya tanya, kita ini diciptakan atau menciptakan? Diciptakan. Apa hak kita? Bagi yang menciptakan HP ini diproduksi, pasti ada hak dia supaya bisa digunakan. Apa hak yang pertama? Dicas. Belasang kartunya, tak bisa digunakan. Lalu kita apa? Hak kita. Supaya kita bisa menjalankan hidup. Hak kita, bukan hak Tuhan dulu, hak kita sebagai makhluk. Hak kita itu dikasih. Kan kita minta-minta hidup nih.
Maka keperluan hidup kita ini dikasih apa? Makan dikasih, minum dikasih, udara dikasih, sehat dikasih, semua dikasih kepada seluruh makhluk. Bapak Ibu menerima tidak hidup ini dengan kasih? Maka ada bahasa kalimatnya terima kasih. Terimalah apa yang dikasih itu dengan penuh kasih. Terima tidak jadi manusia? Terima. Apa haknya? Dikasihi. Sudah dikasihi. Dijadikan manusia, dikasih makan. Macam mana Allah Ta'ala memberi kita makan? Bapak percaya tak kalau Allah yang memberi makan? Percaya? Bagaimana cara membuktikan cara bahwa Allah yang memberi makan? Cara membuktikan bahwa kita doa itu kan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ajalana minal muslimin. Sengaja segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, memberi kami minum, dan jadikanlah kami orang yang betul-betul berserah diri di atas jalan Islam, jalan selamat. Betul-betul selamatlah kami ini, kan gitu bahasanya. Pak Ubi, ini kawan KKN sini. Macam mana cara membuktikan Allah memberi kita makan? Siapa dapat, saya kasih hadiah. Hadiahnya umroh. Serius nih. Umroh tapi bukan baru Jeddah, engkau sendiri. Jeddah Madinah, Jeddah Mekah nanti saya tanggung. Kasih hadiah umroh tapi Jeddah Mekah 150 rial. Mudah membuktikannya, Pak. Ustaz Abu Hamid duitnya 25.000 cuma. Pergi ke sederhana. Apa makan Ustaz? Dendeng kerbau. Apa lagi? Sayur. Tambah kentang ciek. Pakai kuah Ustaz? Pakai. Santannya tebal. Ustaz makan dapat kerbau, dapat beras, dapat nasi, dapat kelapa, dapat sayur. Dengan modal 25.000 tak perlu beternak kerbau. Dengan modal 25.000 tak perlu manjat kelapa. Dengan 25.000 tak perlu masak nasi, cukup bayar saja. Apakah bayar itu kita punya? Enggak, bayar itu pahala kita. Karena kita ini bekerja di atas kasih Allah. Maka yang beternak dapat pahala memberi kita makan. Yang memberi makan Allah, tapi dia melakukan perbuatannya. Apa? Beternak. Beruk manjat dia, tukang beruk dapat pahala, nyediakan kelapanya. Orang rumah makan sederhana yang memasaknya, kita bayar 25.000. Kita pula berpahala sama mereka. Maka hidup kita ini caranya apa? Semuanya ibadah, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah bukti kasih Allah Ta'ala. Pernah tak terbayang itu, Pak? Tiba-tiba dapat akun daging kerbau, padahal tak pernah melihara kerbau. Kalau seandainya kita makan nih, kita yang beri makan, maka tunggu dulu padi itu berbuah baru kita masak. Makan mati tak kita? Mati, Pak. Untung ada orang jadi petani. Jadi kalau sibuk semua orang nanti memproduksi HP, tak ada lagi pertanian, kira-kira mati kita nih, Pak. Tukarlah makan ubi, gitu kan? Tukarlah makan kalau bersandar padi. Oke, baik. Artinya hidup ini semua cara dia diatur oleh Allah Ta'ala. Dengan siklus kehidupan kita ini. Itu disebut dengan fitrah. Semua yang ada itu kasihnya Allah. Sakit pun kasih Allah, kan dikasih. Tapi apakah semua yang dikasih itu menyebabkan makhluk itu dicintai Allah? Apakah kasih itu berbuah rahmat? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah rahman itu berbuah menjadi rahim? Disebut dengan rahmat. Siapa yang paling dikasihi Allah? Nabi Muhammad. Singkat ngaji kita, maka Islam ini bukan kita sebut lagi sebagai agama, Pak. Nanti marah orang lain. Kami ini cara hidup yang selamat, yang datangnya dari pencipta hidup. Kalau mau selamat, bergabunglah dengan Dinul Islam.
Apa yang diatur di Islam seluruhnya satu. Tadi hak kita dikasih, lalu hak Tuhan yang menciptakan apa? Apa hak Tuhan? Hak sebagai pencipta. Hah? Apa Ustaz? Udah keluar 4 bulan. Ditaati. Dalam bahasa Qur'annya diibadati. Kita ini kan makhluk yang diatur oleh dia. Dia ngatur. Maka kalau kita ikut aturannya berarti kita taat. Mengabdi. Lalu Allah sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi pengabdi, menjadi hamba, dan itu hak Allah. Apa kata Allah? "Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni." Sesungguhnya aku ini Allah, tak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Aqimis salat al-zikri, tegakkanlah solat untuk menyebut namaku, untuk mengingatku, untuk bersama denganku, untuk terpenuhi hak-hakku, kan begitu jadinya. Pak, kalau saya berutang dengan Ustaz Noki, utang 500.000. Ustaz, utang Ustaz 500.000. Bayar utangnya tanggal 21 Januari. Jatuh tempo kan gitu kan. Kita udah syariah nih kan. Sampai tanggal 21 Januari saya tak bayar utang. Dan saya menganggap Ustaz orang kaya. Apalah duit 500.000 itu bagi Ustaz. Ya kan? Ustaz lalu bilang, "Tak bayar sama Ustaz Zul utang. Biar aja lah, saya kasih tempo sampai sesanggupnya." Saya yang meniat tak bayar hutang itu mati saya. Tapi saya bukan berutang ya, contoh aja nih. Orang yang berutang tak mau bayar hutang, jatuh tempo, tak mau lapor, tak mau minta tunda, tak mau minta maaf, tak mau minta diikhlaskan, maka dia tetap dalam keadaan berhutang. Matinya, kata Nabi, mati seperti pencuri. Dia mencuri harta saudara yang terang-terangan. Maka Nabi tak mau menyolatkan orang yang mati berhutang. Itu kalau muamalah. Dan orang yang ikhlaskan, jatuh tempo tadi dilewatkan, biar aja lah, kan tahu gitu. Selama dia terus sampai dia membayar hutangnya, maka setiap hari dia dapat pahala sebesar hutang yang dia hutangkan. Bahkan Allah pun berhutang kepada dia, Pak. Wah, ini hubungannya kepada hutang piutang. Ada jatuh temponya, kapan Pak? 21 Januari, lapor. Kalau tak lapor, pencuri. Lalu kita hidup. Ini itu tamsil. Kita hidup. Kita hidup ini kan ada haknya yang menciptakan. Lalu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Yang tadi itu kan, bayar utang tanggal 21 Januari. Kalau lari dari utang tuh mati pencuri. Ada hak pencipta untuk diibadati. Kapan jatuh tempo, haknya itu harus kita bayar. Jatuh tempo kapan? 21 Januari. Kapan jatuh tempo? Haknya Allah Ta'ala sebagai pencipta kepada makhluknya harus dikerjakan. Makhluknya namanya manusia. Kapan dia harus mengerjakan hak itu? Kapan dia mesti beribadat? Kalau enggak, dia bersalah, berdosa, hidup caranya salah. Kapan? Sejak balik. Nah, ini masuk dah mereka. Nanti sampai ke LGBT dia, Pak. Saya ceritain LGBT ini, tapi cerita hak Allah Ta'ala dulu. Pertanyaannya, berarti sejak kita balik kita harus bayar hutang sama Allah Ta'ala. Karena hidup ini adalah haknya Allah, mati pun haknya Allah. Maka siapa menjalankan hidup tidak mengerjakan hak Allah, berarti dia pembangkang. Kalau dia tak bayar hutang, berarti dia pencuri. Disebut Nabi pencuri. Kalau kita tak mengerjakan hak Allah Ta'ala, tidak menunaikan hak Allah Ta'ala, kalau tadi matinya pencuri, kalau ini matinya apa, Pak? Matinya orang pembangkang kepada hak Tuhan yang menciptakannya. Apa mati ya, Pak? Dua aja kata ulama. Hak Allah Ta'ala itu diibadati. Siapa ngaku dia sebagai seorang beriman,
tapi dia tak tunaikan hak Allah Ta'ala, maka matinya fasik. Tapi kalau dia terang-terangan tidak menunaikan hak itu dengan sengaja, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Malik, kata Imam Hanafi, dia itu kufur, bahkan keluar dari Islam. Berarti dia tak selamat. Jadi selain dari Islam itu dia tak mengerjakan hak Tuhan. Di karang-karangnya nyanyi-nyanyi dia kan. Mana ada nama agama Nasrani? Mana ada nama agama Yahudi? Mana ada nama agama Buddha? Nama agama itu satu aja, selamat. Dari Nabi Adam ngajak selamat, Nabi Muhammad ngajak selamat. Apa namanya? Cara hidup yang selamat. Yang lain tuh, Nasrani, Yahudi kan nama kaum. Buddha nama Siddhartha Buddha Gautama kan gitu kan. Nah, jadi supaya orang tuh tak marah sama kita, Mika itu agama, kami taklah, kami ini cara hidup selamat aja. Kalau kalian nak gabung sama kami, selamat tuh. Kalau tak gabung, sesat kan gitu. Ini YouTube dikejar orang awak sih. Baik, saya tutup kaji ini dengan penjelasan bayar hutang, Pak. Jatuh temponya sejak kapan? Balik. Apa hak Allah Ta'ala diibadati, disembah? Pertanyaannya, siapa di antara bapak sini yang sejak balik tidak, apa hak yang paling besar diibadati? Apa ibadah? Solat. Siapa di antara kita ini yang sejak balik tidak pernah meninggalkan solat? Ada? Oh, tak ada rupanya. Ustaz Noki sejak balik tu, Pak. Sejak TK tak ada tinggal solat. Di luar lah, Ustaz Noki dan Ustaz Abu Hamid. Tambah satu saya. Saya kena ayah saya ni memang sekolah tu diajarkan solat. Tak solat lempar ke sungai. Dibilangnya buaya makanlah budak ni tak sembahyang. Alhamdulillah isteri saya ngajarkan anak saya sejak TK sampai sekarang usia 11, yang kakaknya 16, tak ada meninggalkan solat. Itu hak Tuhan, Pak. Entah diterima atau tidak solat kita tu, yang penting kita bayar. Sekarang Bapak berapa pernah meninggalkan solat? Sudah dibayar belum? Separuh. Yang paling tak enak tu, Pak, lupa berapa hutang. Lalu apa caranya? Minta ampun lah, taubatlah. Hutang Ustaz, awak tak sanggup bayar hutang ini Ustaz. Ikhlaskanlah Ustaz. Nengok Ustaz Ibo pula dia kan. Ayolah awak ikhlaskan aja lah. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka yang tak solat, tak sempat lagi ngitung berapa hutangnya, taubat. Tapi sebaik-baiknya gantilah. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja dalam keadaan sadar. Sadar tu, Pak, tidak gila, tidak balik, tidak haid dan nifas, tidak mati, tidak pingsan. Bahkan orang pingsan pun bangun dari pingsannya, dia mesti mengganti solatnya. Jadi waktu kita tinggalkan solat tu, apa tu, Pak? Gila atau apa itu? Bukan. Kalau dibilang kafir tak enak, fasik aja lah. Waktu itu masih fasik. Bodoh kita. Satu. Maka orang-orang yang tak mengenal Tuhan, dia tak tahu jalan kehidupan, lalu dia merubah fitrah kehidupannya. Apa perubahan fitrah kehidupan manusia, Pak? Ada orang jantan jadi betina, ada orang betina jadi jantan. Nah, ini kan bukan isu nih, Pak. Lalu dia sebut itu fitrah. Fitrah itu apa, Pak? Memang Allah yang ciptakan itu. Kapan mulai jadi? Nabi Adam tak ada. Baru terjadi itu apa? Ketika Nabi Lut, umat Nabi Lut. Kenapa? Karena otak yang di situ. Maka orang yang punya kelainan seksual, LGBT namanya itu, Pak, dia keluar dari fitrah kehidupan manusianya, bahkan keluar dari fitrah makhluk yang Allah maksud ciptakan. Jadi maksud Allah menciptakan manusia sebagai pengabdi. Lalu dia bilang, tak apa-apa, ini hak. Ini hak azazi manusia. Hak azazi manusia dari mana? Kata Nabi, kalau kalian bertemu dengan orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, bunuhlah. Kenapa, Pak? Dia memutus manusia. Cobalah jantan sama jantan, ada tak yang bisa beranak lagi? Betina sama betina, ada tak lagi manusia? Habis manusia. Parahnya orang-orang yang seperti ini, dia
lemah lembut, baik, bersembunyi pula kadang di balik sorban. Dia sudah salah cara hidupnya. Kenapa kaji Islam tadi lari ke sini? Saya nak jelaskan, salah hidup itu tak ada hak asasi manusia. Walaupun saya kuliah waktu S3 ada mata kuliah komunikasi gender. Komunikasi gender itu ternyata bukan komunikasi berkaitan dengan hubungan seksual, berkaitan dengan hubungan aktivitas sosial dan ekonomi. Kalau selama ini orang Melayu bilang yang cuci piring itu harus perempuan, maka gantilah peran itu, boleh laki-laki boleh cuci piring. Selama ini perempuan tak boleh jadi apa? Jadi bupati misalnya. Boleh jadi bupati. Kapan ada dalilnya? Ada. Sudrajat An-Nur, istri dari Singa Padang Pasir. Siapa Ustaz? Singa Padang Pasir? Salahuddin Al-Ayyubi, ketika dia meninggal dunia diambil alih istrinya, Sudrajat An-Nur, memimpin perang, Pak. Oleh saya disuruh sama profesor saya buat makalah macam mana perempuan itu yang dibolehkan dalam Islam. Saya buatlah, jadi wali kota boleh, jadi bupati boleh, tapi dengan syarat tak ada lagi laki-laki yang lebih hebat dari dia. Itu pula syaratnya. Syaratnya masih ada laki-laki yang hebat dari dia. Cukuplah kehebatan wanita itu untuk melahirkan laki-laki yang hebat, jadi nabi, jadi orang wali, jadi bupati kan hebat, jadi mak. Siapa tu? Mak bupati. Langsung hormat orang. Bupati pun hormat. Perlu jadi bupati lagi ibu-ibu tu, cukuplah jadi mak aja kan gitu. Bahkan jadi istri bupati lebih hebat dari bupati, Pak. Iya. Digesek-gesek kan gitu. Balik kita ke kaji. Jadi fitrah kehidupan itu jalannya jangan merubah maksud hidup. Perempuan hari ini jadi laki-laki, Pak. Laki-laki jadi perempuan. Ternyata ini virus LGBT ini kalau sudah kena seseorang, oh luar biasa. Dia rupanya mencandu, hancur duburnya, suka juga dia dengan dihancurkan itu. Ada yang jadi jantannya, itu menikmati pula. Yang jadi betina menikmati pula. Yang paling parah, yang pegang dua keadaan. Punya bini dari perempuan melahirkan anak, punya bini jantan tapi tak melahirkan. Namanya biseksual. Ini kalau udah kena ini payah. Lalu macam mana? Itu tugas cara hidup enggak? Itu tugas cara menjalankan hidup. Kita beribadah kepada Allah, lalu bentuk pengabdian kita apa di atas dunia ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni umat sebaik, melanjutkan kerja Nabi, mengajak kepada yang baik, mencegah pada mungkar. Solat mudah ngajak, Pak. Bayar zakat mudah, Pak. Ngajak-ngajak solat duha mudah. Mencegah orang buat maksiat mudah tak? Ini lawannya, Pak. Berat, Pak. Tapi pahalanya kan juga besar. Berani, Pak? Hari Minggu besok kita tengok yuk komunitas di Car Free Day. Atau ada di sini dia? Kacau, Pak. Kita mandikan sama-sama, kita ruqyah dia. Iya, Pak. Kalau saya bacakan ayatnya, tak usah lagi nak. Surah Al-Ankabut ayat 45 aja lah buka nanti. Kalau orang berbuat maksiat, berbuat fahsyat, nanti Allah Subhanahu wa taala murka, Allah akan turunkan bencana, Pak. Maka bencana itu akan menimpa orang baik-baik sekalipun kena kalau dibiarkan. Sekarang Pak, negara-negara sudah membuat undang-undang didukung oleh profesor. Negara yang bukan Islam yang menolak LGBT, Rusia. Negara chatnya pun Islam kan. Qatar dah jelas dah, pakai ini je tak boleh sama dia. Pelambang perempuan, laki-laki. Indonesia, Pak, kan baru, cuma hati-hati dengan kejahatan LGBT, apa namanya, dengan kelainan kehidupan LGBT. Kok cuma hati-hati? Harusnya penguasa tu tangkap langsung kan. Untung tak wali kota Zulkarnain kemarin. Kalau saya wali kotanya belum tentu juga berani ya. Tapi tak apalah, kalau batuk minun nabillah, mati-matilah. Satpol PP kerahkan, kan tinggal tangkap, karantina, didik dia. Yang jantan masukkan main bola, masukkan dia tentara. Yang betina ajak dia nari. Ini ndak anak betina ajak main taekwondo. Anak jantan suruh dia menari. Itu berputar hidup tu kan, berubah lingkungannya. Maka Pak, kacau ini. Umat Nabi Lut ini merusak generasi.
hati-hati anak-anak laki-laki kita. Karena di Pekanbaru nih Pak, anak-anak jalanan tuh katanya udah habis tuh nggak pakai. Dan mereka pakai duit Pak, 30.000, 50.000. Kalau udah kelas tinggi ya 100.000. Dan saya memegang data itu ada. Ada yang kerja di salon, ada yang pakai jubah. Kemudian dia ngaku, macam mana cara bisa berhenti? Macam mana cara dia bisa berhenti? Cara bisa berhenti itu harus ada kesadaran dulu dari dia. Lalu nanti bimbingan dan konseling. Pisahkan dari lingkungannya. Hindarkan dari faktor ekonomi yang datangnya dari duit itu. Jaga makan Pak. Ternyata menurut hasil penelitian, makanan dari hasil rekayasa genetik GMO bisa merubah hormon orang. Orang jantan bisa jadi betina. Pusat makanan GMO dunia itu adalah Bangkok. Makanya ada durian Bangkok. Apalagi Pak, kelapa Bangkok. Yang namanya Bangkok itu hasil rekayasa genetik. Maka ayam Bangkok. Jadi makan yang original food. Pisang, pepaya, ya kan. Yang original food, bukan hasil kawin. Gini-gini kata dokter ini kan itu bisa merubah hormon. Faktor ekonomi yang paling parah. Kisah sebagai penutup. Seorang pekerja airport Jakarta. Dia menjadi cowok dari cewek yang juga cowok, tapi orang kaya Pak. Dipelihara oleh ceweknya nih. Kaya, didanai. Ternyata si cowok ini kerjanya di bandara Pak. Kayak porter gitulah. Candy kalau di golf kan. Dia menjadi cowoknya. Jumpa lama-lama rupanya kena sakit Pak, berjamur otaknya. Berjumpa dengan dokter ini yang mengelola, yang mengawas, yang khusus dengan penyakit seksual. Jadi otaknya berjamur. Datanglah yang cewek gitu nih Pak, cowok tapi betina, kan gitu. Apa beda itu Pak? Laki-laki tapi betina. Berarti dia laki-laki tapi binatang. Masuk dia, abang, kata dia. Apa kata dokter ini? Jijik kali aku dengarnya. Terus dikasih uang. Alamat pulang ceweknya, datang anak istri dari si cowok nih Pak. Istrinya berhijab, anak-anaknya berhijab dari Yogyakarta. Rupanya dia ngasih makan anak itu dengan duit. Menjadi cowok. Jadi ngantam dubur kawan sendiri Pak. Berjamur otaknya, mati. Jadi orang-orang kayak gitu tuh penyakitnya dahsyat. Hati-hati Pak ya. Tersembunyi. Maaf, komunitasnya mahasiswa, ada juga dosen, orang-orang kaya. Tapi yang kalau mereka tak tahan lagi anak jalan tuh bantai. Ketua Indonesia ini orang Pekanbaru Pak. Kenapa? Karena lupa cara hidup tadi. Walaupun mengaku Islam. Saya tak usah sebutlah. Tapi Bapak Ibu nanti kalau mau tahu di belakang, tanya Pak Doni, tanya sama saya. Kalau nak masuk di grup, saya masukkan. Perang melawan LGBT. Ini bukan mengalih isu pemilihan presiden 3 periode Pak. Tidak. Ini memang kenyataan Pak. Di sekolah-sekolah anak-anak kita. Ini gara-gara gadget juga. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Islam itu menyelamatkan. Keluar kita, sesat kita. Nauzubillahi min zalik. Hak Allah diibadati. Keluar daripada itu berarti kita pembangkang. Dan semua yang dilakukan oleh luar cara Islam adalah pembangkangan dan kemaksiatan. Pak, Bu, maaf, kejahatan LGBT itu Pak lebih parah daripada binatang. Anjing sekalipun tidak mau anjing jantan ngantam anjing jantan. Iya Pak. Kucing, anjing, apa binatang yang paling suka kita bilang? Babi, kan itu. Babi jantan tak mau dengan babi jantan. Babi betina tak mau dengan babi betina. Ini manusia parah daripada babi pada anjing. Nah, habis itu jalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa di Saudi kita sebarkan di lingkungan-lingkungan kita. Dia kejahatannya tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.